Ya, hari ini anak-anak kita akan belajar pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial tentang permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Iya, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pak Jailani juga alhamdulillah kabarnya baik ya. Yuk kita lanjut. Semangat pagi. Alhamdulillah. Semangat terus ya. Yuk kita semangat untuk apa? Untuk meraih cita-cita. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Demi apa? Demi nusa dan bangsa. Kita meraih cita-cita agar kita bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya. Suara speakernya terlalu besar, pagar kecilin ya. Sudah rapi belum seragamnya? Alhamdulillah. Duduknya yang rapi yuk. Yuk duduknya tegak, jangan terlalu santai, senderan ya. Kita mau belajar coding dan artifisial, kecerdasan artifisial atau AI. Ya. Sebelum belajar, biasa nanti kita akan tunjuk siapa yang maju memimpin doa. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Yo, siap. Ya, nyanyi yuk. Yang ke atas menggapai kita, tangan ke samping, perut yang tenang, ke depan ikan berenang, yang rapi siap berdoa, yang rapi siap berdoa. Lagi, buka-buka kaki buka, gulung-gulung tangan digulung, mulai meringkat diangkat wajah, kaki kiri atas bawah siap berdoa. Ya, yang satu. Buk jadi dua, kebuk jadi tiga, yang keras. Buk jadi empat, buk jadi lima, buk jadi lagi. Jari kanan, satu jari kiri, dua jembatan kanan, dua jari kanan, dua jari kiri. Kanan, tiga jari kiri, kanan, empat jari kiri, kanan, lima jari kiri, siap berdoa. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Pilih, ayo pilih. Ayo gantian pilih. Ayo pilih. Sebelum nyanyi lagu lagi Mas Senang, ayo pilih. Ayo, ayo cepat. Berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Tepuk mantap buat pilih. Tepuk mantap. Wes mantap. Wes mantap. Mantap. Luar biasa. Terima kasih Willy. Yuk kita lanjut menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Hari Merdeka. Kali ini bulan Agustus dan kita cinta tanah air Indonesia. Yuk, semuanya nyanyi yang keras ya. Yuk, Asraf memimpin. Ya. Ya, Kesha. Siapa yang memimpin? Ya, Fatima acara ya Nadia. Ya. Ya, sini Fatima. Kita nyanyi lagu Merdeka, Hari Merdeka 17 Agustus. Merdeka merdeka. Itu hari kemerdekaan kita, hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Hari merdeka tetap merdeka, selama air masih dikandung darah. Saya tetap setia memelihara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Luar biasa. Tepuk mantap buat Fatima. Tepuk mantap. Wes mantap. Wes mantap. Caca mantap. Nah, sekarang Pak Guru mau menyampaikan nih. Hari ini kita mau belajar apa nih? Tentang coding, tapi materinya, temanya, topiknya tentang menjaga kebersihan sekolah. Karena ini menjadi suatu permasalahan kehidupan sehari-hari kita di lingkungan sekolah. Dan juga termasuk bentuk apa nih? Iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau menjaga kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, yuk kita lanjut. Nah, pertanyaan Pak nih, menurut kalian bagaimana cara kita menunjukkan rasa syukur dan takwa kepada Tuhan lewat menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Siapa pada depannya? Iya, Danis apa jawabannya Danis? Siapa pada depannya? Membuat sampah pada tempatnya. Terima kasih Danis. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, lagi. Pertanyaan berikutnya. Apa manfaat menjaga kebersihan bagi kesehatan kita dan teman-teman di sekolah? Manfaatnya apa? Alhamdulillah. Apa Kesha? Coba Kesha ulangi lagi. Sekolah menjadi bersih dan nyaman. Alhamdulillah. Sekolah menjadi bersih dan nyaman belajarnya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, menjaga kebersihan itu, siapa yang mau baca? Yuk. Ya, Andara boleh. Ya, Andara. Menjaga kebersihan adalah bentuk ibadah karena kita merawat bumi cipta Tuhan. Selain itu, bersih membantu kita tetap sehat terhindar dari penyakit. Ya. Selain itu bentuk ibadah, ya, terhindar dari penyakit dan hidup kita jadi sehat. Alhamdulillah. Nah, kita akan membagi kelompok. Ya, pembagian kelompok. Dengarkan baik-baik. Kelompok 1 yaitu Aura, Keisha, Alisa, sama Sasha. Kelompok 2 Bilkis, Cantika, Aulia, dan Nabila. Kelompok 3 ada Willy, Raihan, Asraf, dan Rafli. Kelompok 4 Eriska, Diana, Wisnu, dan Rafa. Kelompok 6 ada Riyani, Salsabila, Arjuna, dan Andara.
Lanjut. Kelompok ini 5, ini kelompok 6. Ya, ada Vera, ada Kaila, ada Fatimah Zahra, ada Zaira. Kelompok 7, Nazril, ada Nabil, ada Haidar, ada Febriansa. Kelompok terakhir, kelompok 8, ada Wildan, Danis, ada Jafran dan Ilham. Oke. Ya, Enggi nggak masuk ya? Ya, kenapa Enggi? Ya, oke. Berarti satu orang yang masuk Enggi. Oke, kita lanjut. Sebelum melakukan diskusi kelompok dan presentasi, ada pertanyaan. Ya, siap-siap, dengarkan baik-baik. Ya, Pak Guru kasih skor ya nanti ya. Nah, pertanyaannya nih, tebak-tebakan nih. Aku punya mulut, tapi tidak bisa bicara. Aku menelan banyak hal, tapi tidak pernah kenyang. Semakin banyak yang masuk, aku semakin penuh sesak. Siapakah aku? Ya, Asraf aja. Tempat sampah. Ya, apakah betul jawaban Asraf dari kelompok 3, yaitu tempat sampah? Iya, betul. Jawabannya tempat sampah. Ya, kasih nilai 100. Ya, tempat sampah ini tidak pernah kenyang. Dia punya mulut juga, tapi tidak bisa bicara. Semakin dikasih sampah, semakin sesak. Ya, jawabannya adalah tempat sampah. Kelompok yang lain jangan lupa kelas. Siap pertanyaan yang kedua. Aku adalah tamu yang tidak disukai di halaman sekolah. Ya, kelompok 2, Bilkis dulu. Ya, dibaca dulu pertanyaannya lalu jawab. Aku adalah tamu yang tidak disukai di halaman sekolah. Aku membuat pemandangan jadi indah dan tidak enak dipandang. Aku bisa berupa plastik, kertas, atau botol bekas yang aku sampah. Ya, apakah betul kelompok 2 jawabnya sampah? Iya, betul. Jawabannya sampah. Ya, Bilkis luar biasa nih kelompok 2 nih. Kasih nilai 100 lagi. Ya, nih di halamannya kotor, banyak sampahnya. Kamu suka seperti itu tidak? Tidak ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, siapa yang mau jawab? Aku membuat pekerjaan petugas kebersihan bertambah. Aku sering terlihat saat istirahat dan membuat halaman sekolah jadi kotor. Ya, kelompok 1, Kesia, silakan dibaca dulu soalnya. Aku membuat pekerjaan petugas kebersihan bertambah. Aku sering terlihat saat istirahat dan membuat halaman sekolah menjadi kotor. Aku adalah tugasan buruk yang harus dihindari. Siapakah aku? Sampah. Jawabannya sampah, betul. Salah. Siapa yang mau jawab? Ayo. Ya, oke. Kelompok siapa dulu nih? Ayo, dan siapa yang mau jawab? Gamis lagi. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu kata kerja. Pertanyaannya siapa? Berarti orangnya. Siapa? Ayo. Ya, kelompok Diana. Muridnya bagaimana? Bisa sekali. Kelompok 4 benar ya. Jawabannya adalah murid yang membuang sampah sembarangan. Kan nggak semuanya yang membuang sampah sembarangan. Ada yang buang sampah tempat sampah kan? Iya, jawabannya benar yang kelompok 4, yaitu murid yang membuang sampah sembarangan. Jadi kita lanjut dulu. Nah, pada kelompok 4 kasih nilai dulu 100. Nah, siapa yang mau jawab? Ya, siapa ya? Pertanyaan yang keempat.
Ya, Asraf, baca yang keras. Lalu jawabannya apa? Itu ada dua pilihan. Coding. Baca dulu soalnya. Menginstruksi langkah demi langkah pada komputer disebut coding. Ya, apakah betul? Yeay, betul ya? Iya betul ya. Asraf sudah tahu ya, sudah kenal ya, yang namanya coding ya. Jadi coding itu memberi instruksi langkah demi langkah pada komputer, namanya coding. Luar biasa. Kelompok 3 ya, kasih nilai lagi 200 ya. Jangan malu-malu ya. Oke, kayak kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan yang nomor 5. Siapa yang ya? Oke. Kelompok 7. Nasri. Sistem yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, kecerdasan artifisial. Nasri, luar biasa. Jawabannya sistem yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia adalah AI atau kecerdasan artifisial. Luar biasa ya. Kasih nilai dulu, kasih nilai dulu. Tadi kelompok berapa? 7 ya? 7, 100. Ya, kita lanjut ya permainannya. Nah, ini ada cocok-cocokan gambar ya. Ya, siapa yang mau pilih dulu? Ya, Wildan, nomor berapa sama nomor berapa Wildan? 7. Pasangannya berapa Wildan? Abstraksi. Sama yang mana ya? Ya, boleh. Nomor 2. Ya, benar. Abstraksi. Wildan sini maju Wildan. Nah, abstraksi itu penjelasannya yang atas no. Coba baca yuk Wildan. Abstraksi adalah menyusun langkah-langkah yang logis untuk berdasarkan. Iya. Jadi abstraksi itu salah satu dari konsep berpikir komputasional yang kalian harus punyai dalam pembelajaran coding dan AI. Ya, salah satunya adalah abstraksi, yaitu menyusun langkah-langkah yang masuk akal ya untuk menyelesaikannya. Oke, terima kasih Wildan. Kasih nilai dulu kelompok 8. Ya, lanjut kelompok yang lain. Mau coba? Ya, pilih. 5 sama 1, Pak. 5 sama 1. Ya, mau pilih. Ya, belum cocok ya. Ya, belum beruntung. Ya, Eriska semangat sekali Eriska. Pegang. Nomor berapa? Nomor 1 sama nomor berapa? Nomor 1 dan 8. Nomor 1 sama nomor 6, Pak. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Ya, betul. Memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Namanya dekomposisi. Yang maju siapa? Ilham, boleh Ilham. Ilham pegang. Ya. Ya, sini.
gampang. Ya, algoritmik. Kelompok 1 belum nilainya maju ya? Oke. Nih, algoritmik itu mengambil hal terpenting dan membuang yang tidak penting. Ya, benar nggak? Benar ya? Ya, oke, kita mulai ya. Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Terus pengenalan pola, mencari kesamaan di antara beberapa masalah. Abstraksi. Oh, ulangi, maaf ya, maaf, Guru salah. Abstraksi itu ini nih, mengambil hal terpenting, membuang yang tidak penting. Pak Guru salah ini. Di sini nih ya, abstraksi, mengambil hal terpenting, membuang yang tidak penting. Nah, kalau algoritmik baru yang ini, menyusun langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan. Itu ya, itu 4 konsep dari berpikir komputasional. Ya, udah nggak apa-apa, nanti dikurangi. Oke, tadi ada yang nilainya yang salah mana yang tadi? Kelompok 8 harusnya 100. Ya, oke. Nah, coba kita lanjut ya. Kita lanjut. Nih ya, ada murid yang membuang sampah. Ada tempat sampah yang penuh dengan sampahnya. Dan ada sampah di halaman sampah. Dan ini permasalahan kita di sekolah. Nah, harus kita selesaikan. Nah, nanti Pak Guru kasih kertas, dikerjakan bersama-sama. Kelompok 1, mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 sama kelompok 5 tugasnya sama. Kelompok 1 kelompoknya Haura sama kelompoknya Andara sama, yaitu menyelesaikan ini nih. Masalahnya banyak sampah berserakan di sekolah. Lalu kamu tuliskan langkah-langkah dekomposisinya. Jadi bagian-bagian kecil dari masalah sampah yang ada di sekolah. Nanti kelompok 2 yaitu kelompoknya Bilkis dan kelompoknya sini kelompok 6 ya, kelompok 6 kelompoknya Kaila. Ini pengenalan pola, tuliskan pola yang sering muncul terkait sampah di sekolah. Ini jenisnya bisa sampah plastik, apa sampah kertas, apa sampah botol ya. Nah, terus jumlahnya ada berapa nih? Terus lokasi di kelasnya di mana? Apakah di sudut kelas, apa di kolong meja, apa di lantai? Ya, ditulis gitu ya. Oke. Ini masih kelompok 2 dan kelompok 7. Nanti ditulis waktu yang paling sering ada sampahnya waktu kapan? Apakah saat pelajaran, apa saat jam istirahat, atau sesudah pelajaran? Lalu jenis sampah yang paling banyak apa? Plastik, kertas, atau botol, apa sisa makanan gitu ya. Lalu kamu kira-kira apa ya penyebabnya? Kamu tulis ya, dikerjakan secara berkelompok. Nah, kelompok 3, kelompoknya Asraf dan kelompoknya Nazril ya. Ini menyelesaikan masalah sampah juga, tetapi dengan abstraksi. Tuliskan hal-hal paling penting yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan masalah ini ya. Nah, ini diselesaikan ya, ikuti. Oke, kita lanjut. Kelompok terakhir, kelompoknya Eriska dan kelompoknya Jafran menyelesaikan masalah melalui langkah algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi sampah di sekolah. Bagaimana? Oke, siap? Siap. Pak Guru bagi kertasnya, kalian salin di buku ya. Oke. Waktunya Pak Guru kasih waktu 15 menit. Di buku tulis
Ya, sudah mulai dikerjakan secara kelompok, dikerjakan sama-sama. Ya, nanti kalau sudah maju ke depan.
Dari minjem dari. Yang penting nulis. Singkat-singkat aja. Sama ya? Nih. Jadi itu TV ke situ doang, ini tinggal itu doang. Buat tempat sampah. Yang ini beda juga. Lah ini kan saya ada 5. Ini dari tadi sendiri. Ini jauh buat jauh. Buat tempat sampah yang cukup. Dijangkau. Ini belum udah setengah jam. Udah 30 menit.
Siapa yang mau tahu? Weh, lu mau tahu nggak? Udah selesai belum? Tapi gimana Pak? Gimana Pak? Siapa yang pakai? Kita maju ya. Siapa yang mau maju? Gantian. Bacain doang. Coba berani turun ke sini. Benar ya? Berarti jawaban ini. Tugas kelompoknya dikerjakan sama-sama ya, kan kerja kelompok. Jangan sambil ngobrol, oke? Ya, jangan sambil ngobrol. Waktunya Pak Guru kasih waktu lah 10 menit lagi ya, diberi waktu 10 menit lagi ya, biar lebih tanggung jawab ya, jangan ngobrol. Ya lanjut ya. Kelompok 3 siapa yang mau jawab? Rizka sama Diana ya. Diana bacain nama kelompok sama masalahnya. Kamu jawabannya ya. Masih
Sejam 45 menit lagi. Kalau kamu siapa yang maju? Gua sama dia. Bukan sendiri ya? Satu orang doang. Satu orang. Dua orang. Satu. Dua. Kita disuruhnya perwakilan yang satu. Saya bilang menjalani. Buat satu. Baik, banyak yang sudah selesai kelompoknya. Yang belum, sambil menunggu yang belum, kita langsung saja. Yang sudah boleh maju. Kelompok 1, ya, Alisa dan Sasa sini. Ya, Alisa, maju. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 sini maju. Alisa sama Sasa sini. Sini. Ya. Alisa sebutkan nama kelompoknya dan masalahnya, lalu nanti jawabannya dibaca oleh Sasa. Ya, dibaca. Ya, ini. Dari sini dari kelompok. Dari sini jadi namanya, nama anggota aja ya, nama anggota, namanya siapa saja, terus masalahnya, nanti jawabannya dibaca oleh Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota Keisha Nura Alisa Sasa. Saya dapat diserahkan dari komposisi. Tiga bagian kecil dari masalah ini. 1. Murid membuang sampah di lantai. 2. Petugas tidak malas. 3. Tempat sampah sedikit. Pak Guru ulangi ya. Jawabannya dari kelompok 1, anggotanya Keisha, Naura, Alisa, Sasa. Perhatikan baik-baik nih. Kata kelompok 1, 3 bagian kecil dari masalah ini melalui langkah dekomposisi, yaitu murid membuang sampah di lantai. Yang kedua, petugas piket malas. Lanjut kelompok masih kelompok 1. Yang ketiga jawabannya tempat sampahnya masih sedikit. Itu permasalahan dari sampah di sekolah. Jadi ditulis bagian-bagian kecilnya. Ya, terima kasih kelompok 1. Ya, kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Ya, kelompok 2 cantikan dan Bilkis. Ya, sini cantikan Bilkis ya. Siapa yang baca? Masalah yang akan diselesaikan dengan sampah diserahkan di sekolah.
bacain hasil diskusinya ya. Ya, pengenalan pola waktu yang paling sering ada sampahnya jam istirahat. Betul? Ya, jam istirahat. Terus jenis sampah yang paling banyak sampah plastik dan makanan. Kalau plastik dari mana? Minuman itu es ya. Ya. Oke, lanjut. Dugaan penyebabnya apa nih? Murid tidak langsung membuang sampah pada tempatnya. Buangnya kemana? Kan murid tidak langsung membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah ke tempat sampah, buangnya kemana? Betul. Sembarangan buangnya. Oke. Ya, terima kasih kelompok 2. Ya, lanjut kelompok 3. Ya, dibacakan hasil diskusinya, dipresentasikan. Ya, Ashraf dan Willy. Ya. Oke, sudah di-packing. Oke. Ya. Ya, Ashraf. Satu Rabi, 2 Ashraf, 3 Willy, 4 Rehan. Masalah yang akan diselesaikan, banyak sampah berserakan di lingkungan. Angka 3 abstraksi. Tulis tuliskan beberapa hal paling penting yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan masalah ini. Satu, buat tempat sampah yang cukup dan mudah dijangkau. 2, mengajak semua teman dan guru supaya buang sampah di tempatnya. Pak Guru bacakan ulang jawaban dari kelompok 3. Ya, tuliskan hal-hal paling penting perlu diperhatikan untuk masalah sampah ya dengan langkah abstraksi, yaitu membuat tempat sampah yang cukup, malah masih kurang ya, dan mudah dijangkau ya, jangan terlalu jauh ya. Oke, yang kedua, mengajak semua teman dan guru supaya buang sampah di tempatnya. Berarti masih kurang kesadarannya ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Sudah siap Eliska, Diana? Belum selesai. Kelompok 8. Jabran, Ilham. Ayo, Jabran sama Danis, boleh ya, Jabran sama Danis. Ya. Ya. Langkah algoritmik ya. Ini apa salah tuh? Itu putih-putihnya doang. Bang, gimana bang? Oh itu mainannya mau itu bang. Bagus tuh bang. Lihat. Awas, pulpennya patah. Orangnya pelan sekali, Jabran. Ya, Danis, semangat ya Danis. Akibat masalah diselesaikan, banyak sampah berjalan di bawah. Langkah 4 algoritmik tujuan buat Masukin. Satu, bawa dan sampah di bawah sampah. 2, berlangkah supaya hitung sampah. 3, bagaimana tidak sendiri tiap hari. 4, buat tempat sampah memberi plastik dan kertas. Ya, dibacakan ulang untuk kelompok 8, yaitu langkah algoritmik. 4 langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi sampah di sekolah, yaitu menaruh tempat sampah di banyak tempat, terus pasang gambar atau poster supaya ingat buang sampah. Ya, saya diingatkan ya melalui gambar atau poster. Lalu bergantian piket bersih-bersih tiap hari. Boleh dibuatkan jadwal piket, tapi tanggung jawabnya gimana? Piket kan? Oke. Lanjut, buat tempat sampah khusus plastik dan kertas. Jadi tempat sampahnya yang plastik sendiri, yang
kertas sendiri, yang organik sendiri, anorganik sendiri, harus dipisah gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 8 Danis dan Japran. Oke semuanya sudah selesai. Yuk madep ke depan lagi. Diskusinya sudah selesai. Ke depan ya, madep ke depan. Ayo, halo. Ya, kita mau selesai ini. Ya, madep ke depan. Nabil, duduk yuk. Nabil, ya. Kembali lagi posisinya ke papan tulis. Nazril, Nabil. Ya, Salsabila, duduk yang rapi. Tepuk konsentrasi. Oh. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Pikiran aku yang benar. Ya baik, kita mulai lagi. Nah, presentasinya sudah tadi diwakili kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 8. Oke. Nah, mau selesai ini. Sekarang giliran refleksi. Apa yang dipelajari hari ini? Coding dan artificial. Ya guys ya. Oke, terima kasih guys ya. Kesulitan apa yang dihadapi? Ayo, siapa yang mau jawab? Geser lagi. Ayo, Andara, kesulitannya apa sih belajar coding dan artificial? Apa gampang semua? Gampang. Gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Gampang. Gak ada yang sulit ya, tapi ya kalau mau belajar ya. Terus hal menarik apa yang ditemukan? Ya. Ya. Apa yang menarik apa? Kesia mau jawab? Ya, menariknya apa? Aura. Ya. Ya, jadi kita menyelesaikan masalah itu bukan secara halusinasi, tapi harus ada langkah-langkahnya ya, yang harus secara masuk akal, logis, jadi melalui berpikir komputasional. Oke, lanjut. Nah ini ringkasannya nih. Ya, coding adalah apa? Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Coding memberi instruksi langkah demi langkah kepada komputer seperti kita memberi perintah bagaimana untuk melakukan sesuatu. Itu namanya coding. Yang kedua, kecerdasan artifisial, yaitu kemampuan komputer untuk belajar dari data dan mengenali pola mirip seperti kita mengenali wajah teman atau mengenali kebiasaan. Ya, AI kan pernah tahu meta AI, tahu meta AI yang di WhatsApp? Ya, belajar di situ, nanya di situ, ngobrol ada di situ kan? Ada lagi chat GPT, ya kan? Ya, nggak tahu pernah pakai, tapi tahu ya. Oke. Nah, elemen berpikir komputasional nih ada 4. Siapa yang baca? Nomor 1. Siapa yang mau baca? Ya, Kesia. Yang kelas ya, Kesia sini baca Kesia. Ya, lihat aja. Dekomposisi memecah masalah bangsa menjadi bagian kecil. Terima kasih Kesia. Dekomposisi yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Tadi yang soal dekomposisi siapa tadi? Yang kelompok 1 ya? Jawabannya apa tadi? Ya. Ya. Tadi jawabannya apa? Ya. Murid membuang sampah di lain-lain. Itu berpikir cara dekomposisi ya, membagi bagian-bagian kecil. Murid membuang sampah di lantai ya. Ini masalahnya ya, petugas piket malas dan tempat sampahnya sedikit gitu. Lalu yang kedua, pengenalan pola. Nah, tadi yang pengenalan pola siapa? Kelompoknya Nabila apa Bilkis yang mau baca? Ayo maju. Nabila dulu, Nabila sini. Ya, Bilkis boleh.
Pengenalan pola. Ya. Baca. Pengenalan pola, mencari kesamaan di antara beberapa masalah. Banyak. Jadi penyelesaian permasalahan sampah di sekolah bagaimana? Kamu jawab bagaimana? Waktu paling banyak dan istirahat jenis sampah paling banyak serta plastik paling banyak. Dorongan penyebab tersebut adalah terdapat membuang sampah. Nah, terima kasih Bilkis. Ya, itu pengenalan pola. Ya, kelompok 3 tadi siapa? Billy di sini, Billy. Ya, berpikir secara abstraksi. Bagaimana tadi menyelesaikan masalah tentang sampah? Nah, baca dulu abstraksinya. Ya. Abstraksi mengira terpenting buang yang tidak penting. Terus ke aplikasinya, permasalahan sampah di sekolah bagaimana tadi solusinya? Buat tempat sampah yang cukup dan mudah jangkau, mengajak semua teman dan guru supaya buang sampah di tempat. Ya, terima kasih. Satu lagi kelompok 4 algoritmik yang belum maju tadi. Kelompok Eriska, ya Diana sama Diana, ya Diana sini maju. Ya Diana, sini Diana maju. Oke Diana, sini. Kelompok 4 bahas yang algoritmik ya. Aku jelaskan dulu algoritmik itu apa. Untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalahnya bagaimana di kelompok 4 tadi masalah sampah. Contoh jawaban. 1. Waktu paling sering bersampah jadi istirahat. 2. Jadi sampah paling banyak sampah plastik dan makanan. 3. Dugaan jadi tidak langsung buang sampah pada tempatnya. Iya, terima kasih Diana. Oke, baik untuk semuanya. Halo. Ya, kita sudah belajar elemen berpikir komputasional. Nah, sekarang tantangannya nih. Halo. Menurutmu, apakah coding dan kecerdasan artifisial bisa membantu kehidupan sehari-hari? Bisa tidak? Bisa. Contohnya apa? Mengerjakan PR, bukan hanya bantu ya, bantu. Misalnya kalau lagi kesulitan, minta bantuan, minta AI, ChatGPT, ya. Nah, Google Assistant bisa buat ngobrol ya. Google Assistant itu, halo Google, gitu kan? Ya. Terus contoh yang lain apa? Contoh yang lain, ada yang tahu nggak? Nggak tahu, ada yang tahu? Ya. Bisa disuruh-suruh, ya. Misalnya apa? Zaira bisa disuruh-suruh nyuruh apa? Mau minta apa? Bikin gambar, ya. Tolong buatkan gambar kartun, gitu ya. Iya. Itu tantangannya banyak sekali sebetulnya contohnya ya. Oke, baik. Ya demikian pembelajaran hari ini tentang coding dan AI atau kecerdasan artifisial. Yang ini temanya menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih anak-anak atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ya? Belum mati. Udah berhenti. 7 detiknya masih jalan, Pak.